Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eka Maulana, Gracia Theodora, Haikal Samhana, Andika Aji, Lamsia, dan Lutfi Amalia. Kami akan menjelaskan mengenai pengolahan telur asin asap pada masyarakat. Telur asin sendiri merupakan salah satu produk yang disukai masyarakat. Prinsip dari pembuatan telur asin adalah terjadinya proses ionisasi garam NaCl yang kemudian berdifusi ke dalam telur melalui pori-pori radang. Tujuan dari pembuatan telur asin adalah sebagai upaya untuk pengawetan dan juga untuk meningkatkan cita rasa dari telur. Selain itu, telur asin juga mengandung hampir semua unsur gizi dan mineral lengkap. Kandungan kalsium meningkat 2,5 kali setelah pengasinan. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri ada 2. Yang pertama adalah masyarakat belum memiliki pengetahuan yang baik terhadap pengolahan telur asin yang benar. Dan kemudian yang kedua adalah harga jual telur asin yang konvensional dan biasa cukup rendah dan memiliki umur simpan yang relatif singkat. Dan untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mengedukasi masyarakat bagaimana mengolah telur asin yang modern. Lalu yang kedua, meningkatkan harga jual telur asin sehingga akan menghasilkan profit yang lebih baik pada masyarakat. Lalu, permasalahan dalam produksi telur asin. Yang pertama ada pengolahan yang masih konvensional. Kondisi saat ini, peternak dan pedagang masih belum memiliki kemampuan mengolah telur asin dengan pengolahan yang modern. Permasalahan kedua ada dari kemasan. Pemasaran hanya dilakukan dengan menjual telur per butir tanpa menggunakan kemasan, yang biasanya dijual di pasar tradisional, warung, atau rumah makan. Permasalahan ketiga dari rasa. Belum ada aneka rasa lainnya yang dapat ditawarkan kepada pembeli. Lalu permasalahan keempat, proses produksi yang lama. Bahan-bahan, teknik, serta proses yang sangat sederhana, serta pemeraman bisa mencapai 2 minggu. Permasalahan kelima, umur simpan telur tergolong pendek. Umur simpan yang pendek menyebabkan telur cepat busuk dan konsumen tidak bisa menyimpan lebih lama. Dan permasalahan keenam, produksi terbatas. Proses pengasinan yang lama dan memasaknya masih menggunakan kayu bakar, sehingga pengolahan tidak maksimal. Baik, untuk menjawab beberapa permasalahan yang telah disebutkan teman saya sebelumnya, produk telur asin dapat diolah menjadi telur asin asap. Karena telur asin asap ini cenderung memiliki daya simpan yang lebih lama serta cita rasanya yang lebih gurih. Untuk proses pembuatan telur asin asap secara tradisional akan ditampilkan dalam video berikut.
Oke, jadi seperti telah kita lihat sebelumnya ya dalam video. Jadi di video itu proses pembuatannya itu masih sangat sederhana. Kemudian juga belum ada aneka rasa yang ditambahkan. Jadi pada pembahasan kali ini ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama adalah untuk produksi telur asin asap aneka rasa. Untuk produksinya sendiri, ini diawali dengan perendaman telur itik dengan cuka selama 10 menit. Ini dimaksudkan untuk manipulasi secara osmotik. Manipulasi secara osmotik ini dimaksudkan untuk membuka pori kulit cangkang telur sehingga memudahkan penyerapan garam dan menjadikan waktu lebih singkat. Lalu setelah itu campurkan batu bata yang setelah dihancurkan, abu gosok serta garam. Lalu adonan yang telah dibuat ini dicampurkan dengan bawang putih yang dihaluskan, biar ada juga cabai dan juga jahe, lalu dicampurkan ke adonan. Setelah itu adonan dilumurkan ke telur, lalu di oven selama 3 jam menggunakan suhu 60 derajat dengan api kecil. Kemudian telur dipam selama 1 hari. Setelah itu dibersihkan dan juga dilakukan pengasapan. Untuk proses pengolahan yang lebih modern, maka kami menawarkan solusi berupa alat oven asap dengan desain yang praktis. Untuk desain dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Bagian kiri merupakan bagian untuk menempatkan oven telur asin, kemudian bagian tengah untuk oven asap, kemudian bagian bawah oven untuk tempat bahan bakar, dan paling bawah merupakan tempat perapian. Untuk bagian kanannya sendiri dikhususkan untuk tempat tabung gas. Nah, oven asap ini memiliki kapasitas sebesar 300 butir telur dalam 1 kali produksi dengan lama pengasapan selama kurang lebih 3 jam. Berikut kami tampilkan beberapa strategi pemasaran agar konsumen semakin tertarik dengan produksi telur asin asap ini. Yang pertama, telur asin asap harus memiliki brand. Membuat sebuah brand ini dapat membuat konsumen selalu ingat dan akan membedakannya dari produk sejenis. Kemudian yang kedua, menentukan target konsumen. Nah, target konsumen yang dipilih ini akan berpengaruh terkait pemilihan kemasan yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya, memilih bahan kemasan yang tepat. Kemasan sendiri harus mampu melindungi produk dari kerusakan, seperti benturan, retakan, dan lainnya. Kemudian dari segi desain kemasan termasuk pelabelan. Dalam kemasan harus memuat informasi nilai gizi produk, gambar produk, brand, dan komposisi produk. Dan yang terakhir, melakukan branding dan promosi. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media dan dapat pula bekerja sama dengan dinas setempat. Oke, setelah mengetahui bagaimana cara menggunakan oven asap, selanjutnya kita akan mengetahui keunggulan telur asin asap dengan alat oven asap. Yang pertama adalah waktu pengolahan lebih singkat. Nah, dengan menggunakan manipulasi osmotik yang seperti saya jelaskan sebelumnya, waktu pengolahan menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 1-2 hari.
Yang kemudian adalah produksi telur lebih banyak. Nah, dengan alat oven asap ini, tadi satu oven asap bisa memuat sebanyak 300 butir, sehingga pengolahannya, produksi telurnya bisa menjadi lebih banyak. Yang ketiga adalah kualitas telur lebih baik. Dengan waktu pengolahan yang lebih singkat, maka kualitas telur akan meningkat dan akan terhindar dari kerusakan selama pengolahan. Yang keempat adalah umur simpan telur lebih panjang. Nah, senyawa yang dihasilkan dari pengasapan, dari asap, saat proses pengasapan dapat mengurangi kadar air sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Dapat mengurangi kadar air sehingga menghambat pertumbuhan mikroba. Oke, selanjutnya adalah simpulan. Sebagai salah satu produk makanan disukai oleh masyarakat, ternyata proses pengolahan telur asin asap secara konvensional memiliki beberapa kekurangan. Untuk kekurangan dari produksi secara konvensional dapat diatasi dengan proses produksi secara modern, yaitu dengan penggunaan alat oven asap. Penggunaan alat oven asap dapat mengurangi waktu proses, meningkatkan produksi telur, menjaga kualitas, dan memperpanjang umur simpan telur asin asap. Produksi telur asin asap secara modern juga harus diimbangi dengan strategi pemasaran yang baik agar meningkatkan nilai jual telur asin asap. Baik, sekian presentasi kami tentang bagaimana mengolah telur asin asap. Semoga hasil presentasi kami ini bisa membantu masyarakat yang membuka usaha mereka tentang telur asin asap. Apabila ada kesalahan dalam presentasi kami memohon maaf. Terima kasih.